Salam, selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan dimanapun berada. Sejenak sebelum kita melakukan segala aktivitas kehidupan sepanjang hari ini, kita kembali ingin mendengarkan firman Tuhan, belajar akan firman Tuhan untuk berakar, bertumbuh dan berbuah, menjadi kesaksian hidup yang semakin memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas anugerah hidup yang baru yang kami terima pada pagi hari ini. Sejenak sebelum kami melaksanakan segala aktivitas kami sepanjang hari ini, kiranya kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu. Berkati hati, pikiran, dan kehidupan kami, agar firman-Mu boleh kami pelajari dan kami lakukan dalam hidup dan kehidupan kami sepanjang hari ini dan hari-hari yang akan datang. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, dalam Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini, Kamis 18 November 2021, tertulis di dalam kitab Kejadian pasal 4 ayat ke-7. Kejadian 4 ayat ke-7 demikian firman Tuhan. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Perikop firman Tuhan kita pada pagi hari ini berbicara tentang dua saudara adik-beradik Kain dan Habel. Kain memberikan persembahan kepada Tuhan, namun apa yang dipersembahkannya dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan tidak diindahkan oleh Tuhan. Tapi Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya, maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya. Sehingga Tuhan bertanya dalam ayat ke-6, Kejadian pasal ke-4 ini. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau, tapi engkau harus berkuasa atasnya." Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan, antara saudara harus saling mengasihi. Walaupun terkadang apa yang kita jalani atau apa yang kita alami tidak sesuai dengan keinginan dan kerinduan kita. Bagaimana kisah kasih persaudaraan Kongrong di sebuah negeri Cina. Pada zaman San Guo, hidup seorang ahli pendidikan dan kebudayaan yang juga seorang penulis terkenal bernama Kongrong. Sejak kecil ia suka membaca buku dan sejak kecil sudah tampak bahwa ia bukan hanya memiliki kepintaran, tapi juga mental yang sangat baik.
Kongrong adalah keturunan ke-20 dari filsuf terkenal Cina Kongzi. Pada waktu Kongrong berumur 4 tahun, seorang tetangga memberikan satu buah pir yang besar kepadanya. Karena di situ ada beberapa anak, maka buah pir itu dipotong-potong menjadi beberapa bagian. Namun potongan tersebut tidak begitu rata sehingga ada yang kecil dan juga ada yang besar. Setelah dipotong jadi beberapa bagian, anak-anak langsung menyerbu buah pir itu, masing-masing mengambil satu potong. Waktu itu Kongrong adalah anak terkecil. Ia tidak ikut-ikutan merebut buah pir itu. Setelah semua anak mendapat bagiannya, masih tersisa beberapa potong di atas meja. Lalu Kongrong maju dan mengambil potongan paling kecil. Semua anak dan beberapa orang dewasa melihat pilihan Kongrong dan terheran-heran. Mengapa ia memilih yang terkecil dan tidak mengambil yang paling besar? Mereka bertanya kepada Kongrong, "Mengapa kamu tidak mengambil yang paling besar?" Dengan tenang dan tersenyum, Kongrong menjawab, "Kakak-kakak sekalian lebih besar dari saya. Sudah sewajarnya mengambil yang paling besar. Apalagi di sini saya yang paling kecil. Sudah sewajarnya saya mengambil yang paling kecil. Bagaimana mungkin saya mengambil yang paling besar?" Mendengar jawaban Kongrong, semua anak yang lebih besar merasa malu dan menyesal. Mereka malu karena anak yang lebih kecil dari mereka punya sikap yang lebih dewasa dari mereka. Dia pun tidak ikut-ikutan merebut potongan pir yang paling besar. Karena itu semua anak di daerah itu mengagumi bagaimana Kongrong yang kecil bisa mendahulukan orang lain. Sejak itu, sikap mendahulukan orang lain dan sikap tahu diri Kongrong tersebar luas dari mulut ke mulut. Mental, sikap hidup, dan terutama rasa tanggung jawab serta sikap mendahulukan orang lain tampak jelas dalam kehidupan keseharian Kongrong. Banyak sekali perbuatan teladan darinya. Salah satu di antaranya waktu ia berumur 16 tahun. Kakaknya Kong Bao memiliki seorang teman bernama Zhang Jian. Zhang Jian waktu itu melanggar hukum dan ia berlari ke rumah mereka. Namun karena Kong Bao tidak ada dan hanya menemui Kongrong di rumah, ia memohon pada Kongrong agar bisa bersembunyi di rumah mereka. Karena Zhang Jian adalah teman kakaknya, Kongrong mengambil keputusan untuk menyembunyikan Zhang Jian. Tanpa diduga, pihak keamanan mengetahui bahwa Zhang Jian bersembunyi di rumah mereka. Aparat keamanan akhirnya juga menangkap Kong Bao, kakaknya. Kong Bao dijatuhi hukuman 1 bulan penjara. Mengetahui kakaknya di penjara, Kongrong pergi menghadap kepala keamanan yang menangkap kakaknya. Kepada kepala keamanan itu ia berkata, "Yang menyembunyikan Zhang Jian adalah saya. Karena itu saya yang harus bertanggung jawab, bukan kakak saya. Tuan sudah salah tangkap. Oleh karena yang harus dipenjara adalah saya, bukan kakak saya." Mendengar pernyataan Kongrong, Kong Bao pun berteriak, "Zhang Jian adalah teman saya. Karena saya tidak di rumah, maka adik saya yang menyembunyikannya. Dia adalah teman saya. Karena itu sudah sepantasnya saya dipenjara, bukannya adik saya." Kakak beradik itu berdebat cukup lama untuk saling mengambil tanggung jawab. Kakak beradik akan terlihat sangat baik jika mau saling mendahulukan, saling melindungi, dan saling mengasihi. Sesama saudara jangan saling menjatuhkan dan mau menang sendiri. Itu tidak akan menjadi teladan yang baik bagi banyak orang. Betapa indahnya jika saudara bersaudara dapat saling menghormati, saling mendahulukan, saling melindungi dan saling mengasihi. Teladan yang baik akan menjadi berkat bagi orang lain.
hidup dalam kasih persaudaraan, sebagaimana pesan firman Tuhan dalam Mazmur 133. Inilah juga yang diingatkan oleh renungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Janganlah jemu-jemu berbuat baik. Karena itu, apapun yang kita alami dalam perbuatan-perbuatan baik kita, jangan pernah kita kecewa. Teruslah berbuat baik, walaupun mungkin apa yang kita dapatkan tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Percayalah kepada Tuhan, Dia senantiasa melihat setiap apa yang kita lakukan dalam tindakan-tindakan yang baik, perbuatan-perbuatan yang baik, sehingga kita mau terus melakukannya hanya karena ketaatan dan kecintaan kasih kita kepada Tuhan. Mengasihi Allah, mengasihi sesama manusia, sehingga kita terhindar dari dosa yang senantiasa mengintip dalam kehidupan kita. Kita tetap menguasai semuanya dengan baik, karena Kristus Tuhan bersama-sama dengan kita. Marilah kita bersyukur atas firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh menjadi renungan pagi kami hari ini. Biarlah kami terus belajar hidup dalam ketaatan untuk mengasihi dan menghormati Tuhan dalam setiap perilaku, tindak tanduk, perbuatan kami. Kami tidak jemu-jemunya untuk berbuat baik, sehingga kami terhindar dari emosi, kebencian, kemarahan, dosa yang mengintip kami senantiasa. Biarlah kami boleh dikuasai oleh kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh Tuhan terhindar dari segala yang buruk, tindakan-tindakan yang tidak Tuhan sukai. Ajarlah kami hidup dalam ketaatan sepanjang hari ini. Kiranya semuanya boleh menjadi hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa bersyukur atas firman-Mu. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita sekaliannya. Sampai berjumpa.